Jawa Tengah adalah provinsi kedua termiskin di Pulau Jawa. Saat beliau menjabat sebagai gubernur, Jawa Tengah begitu tertinggal. Ya, aku sebenarnya nggak seret juga kalau indikator miskin itu relevan dengan berarti masyarakat di sini nggak sejahtera secara ekonomi. Artinya, apakah ini tuh terwujud dari peningkatan UMP-nya, ya kan? Atau peningkatan kesejahteraannya? Kalau misalkan hanya melihat 1-2 indeks itu memang nggak bisa, gitu loh. Nah kalau misalkan mau berdalih di belakang kesejahteraan, gitu, ya menurut tuh nggak bisa. Pertanyaannya gini, bahwa mungkin nggak orang yang dikasih kesempatan untuk mengurusi sebuah provinsi saja tidak berhasil mengangkat ekonominya, gimana dia mengangkat ekonomi negara? Oke, welcome back to the tribe di segmen Colek Calek. Sekarang di edisi spesial, edisi debat khusus. Wah. Oke, udah 2 sesi tadi terlewatkan. Tok, Ganjar tok. Ganjel. Pak di sini tuh suaranya keras loh, kamu tiba-tiba kayak gitu kaget aku. Jantungan ragu. Yo. Oke, kita tadi udah ngomongin rapot merah dari pertama Anies Baswedan, cawapres nomor urut 1, lalu cawapres lagi capres nomor urut 1, lalu ada rapot merah dari Prabowo, capres nomor urut 2. Sekarang kita masuk ke idolanya Om Gondrong, capres nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo. Tok, Ganjar. Pada di mana lo? 2 kali. Yo. Oke, sekarang waktu dan tempat saya serahkan ke Om Gondrong menyampaikan rapor merah dari siapa? Ganjar Pranowo. Suka amat sama itu kamu. Fans berat, Pak. Susah loh jadi WhatsApp-nya. Yo. Oke, kita switch dulu dong. Kita switch. Kamu ya? Iya. Oke, aku kontra. Tenang bro. Oke, aku kontra. Karena dia yang kontra, kita bahasannya kan aku boleh ngacak dong yang mana dulu dong. Oke. Maka yang jadi topik pembicaraan adalah tentang janji beliau. Ini terintegrasi dengan janji beliau hari ini, di mana salah satu janji terbesarnya itu bagaimana bisa menghadirkan pembangunan ekonomi yang berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Jadi beliau punya track record tentang, sedih sih bacanya ya, Jawa Tengah adalah tercatat provinsi kedua termiskin di Pulau Jawa. Jangan tanya yang paling miskin mana ya. Oke, yang nomor 2. Nah, bagaimana dia bisa akan mewujudkan negara kalau jadi presiden mempercepat pembangunan ekonomi. Kalau saat beliau menjabat sebagai gubernur, Jawa Tengah begitu tertinggal, walaupun nomor 2 ya dari bawah. Silakan. Nomor 2 dari bawah. Iya. Masalahnya. Ntar dulu, kamu kontra kan? Menang iya apa? Kamu menang. Pro. Aku ki istiqomah pro ngono lho. Pro kabeh. Masalah gini. Solid. Kalau ngomongin provinsi termiskin, itu kan indikatornya adalah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dari per daerah. Yes. Itu ada istilahnya itu PDRB kalau nggak salah. PDRB. Kita kalau ngomongin itu PDRB itu produk domestik regional bruto. PDB tapi versi regional. Nah gitu. Serem. Nah kita ngomongin PDB, PDB sendiri itu indikatornya banyak banget. C plus I plus G plus ekspor kurang impor. Nah itu kalau di regional berarti yang ada di regional itu. Ya. Nah di Jawa Tengah sendiri itu kan mostly mata pencahariannya adalah petani.
Oh, iya. Itu masuk ke sektor pekerja informal. Yang tidak tercatat. Yes, yang tidak tercatat. Tidak ada ukuran angka pastinya kan. Yes, statistiknya kan nggak ada ukuran pastinya. Nah, boleh dikata miskin, oke ya, boleh. Tapi apakah itu relevan dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya? Gitu kan. Jadi kan kalau kenapa tadi pekerja informal, makanya itu adalah dalam penghitungan PDRB itu akhirnya dia dalam menentukan UMP itu dia rendah, itu kan karena salah satunya faktor pekerja informal itu. Oh, jadi walaupun ada 18 kabupaten yang dinyatakan kemiskinan ekstrim, itu karena sebenarnya karena nggak tercatat aja gitu ya? Ya, mostly pekerja informal dan karena banyak pekerja informalnya, sektor pertanian, dan itu kan relevan dengan salah satu program media yang tentang berdikari. Apa salahnya? Mas Gede, Mas, kalau sebagai orang yang harus sekarang begini, saat kita ngomongin tadi PDRB dan itu dia berdalih bahwasannya banyak pekerja informal. Ya. Berarti Ganjar gagal dong untuk mengakomodir pekerjaan-pekerjaan informal ini. Berarti tidak dicatat dong dengan baik. Masa iya Mas, gagal Mas? Yang mana? Yang nggak dicatat itu pekerja informalnya. Pekerja informalnya. Nah, pekerja informal itu tidak tercatat secara statistik, itu kan sederhana gini. Kamu sebagai petani gimana caranya melihat bahwa penghasilanmu per bulannya berapa? Loh, itu kan bisa disimulasikan untuk per tahun. Kenapa harus per bulan? Iya, itu nggak tahu ya. Yang harus mungkin nanti harus kita cari tahu penghitungan UMP itu berdasarkan salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi dari pastinya kan per tahunnya. Tapi kan indikator per tahunnya itu dari volume yang penghitungannya apakah setahun itu atau gimana kan nggak tahu. Dan menurutku itu nggak bisa dijadikan alasan. Kenapa nggak bisa dijadikan alasan? Kalau tadi ditanyakan kesejahteraan, PDRB, belanja rumah tangga masuk nggak? Belanja rumah tangga masuk. Kalau sejahtera, konsumsi masyarakat kalau sejahtera, berarti belanja rumah tangganya harusnya oke dong. Kalau belanja rumah tangga oke, berarti PDRB-nya harusnya naik dong. Loh, masalahnya kan kalau kita lihat dari belanja itu kan ada sifatnya adalah konsumtif yang itu ekstra kebutuhan primer sekunder. Ada yang sesuai kebutuhan, ada yang tidak sesuai sama kebutuhan sebenarnya. Betul. Kalau dikomparasikan dengan provinsi-provinsi yang gede yang mana itu industri formalnya banyak, jelas jauh. Kita tahu sendiri Jawa Tengah, mostly dominasinya adalah pertanian. Berarti apakah di Jawa Tengah ini tidak menarik investor dengan baik? Nah, secara regulasi, itu secara infrastruktur. Diperdebatkan itu, apakah nilai UMP itu bisa menjadikan standarisasi bahwa dia sebagai kepala daerah itu berhasil atau enggak? Kan gitu. Dan ini kalau ngomongnya kan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan, iya. Tingkat kemiskinan apabila dihitung dari UMP-nya, kan gitu. Nah, karena UMP-nya rendah. Berarti kita serang dulu dia. Oh gitu ya. Gimana Pak? Maksudnya tingkat kemiskinan ini indikatornya apa? Tetap dia kena serang ya. Gini, ini datanya dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Indikatornya adalah tadi aku pertumbuhan ekonomi. Iya, memang pertumbuhan ekonomi ya pada dasarnya. Pertumbuhan ekonomi itu dari daya beli, dari daya government spending. Gitu. Tapi pertanyaannya gini, bahwa mungkin nggak orang yang dikasih kesempatan untuk mengurusi sebuah provinsi saja tidak berhasil mengangkat ekonominya, gimana dia mengangkat ekonomi negara? Nah gini, yang dimaksud meningkatkan ekonominya, apakah ini tuh terwujud dari peningkatan UMP-nya, ya kan, atau peningkatan kesejahteraannya? Gitu. Jadi aku sebenarnya nggak seret juga kalau indikator miskin itu relevan dengan berarti masyarakat di sini nggak sejahtera secara ekonomi bahkan. Bagaimana Kisana yang pro? Aku kontra kok. Gimana sih? Saya yang pro. Yang pro. Salah ya. Yang kontra. Tolong dikontra dong. Sekarang kita ngomongin gini. Kalau misalkan hanya melihat 1-2 indeks, itu memang nggak bisa. Memang kita ngomongnya dari hal yang lebih kompleks. Kalau ngomongin mengenai keberhasilan seseorang itu memimpin sebuah daerah, gitu loh. Nah kalau misalkan mau berdalih di belakang kesejahteraan, gitu, ya menurutku nggak bisa. Kesejahteraan itu juga indeksnya tadi nggak jelas. Dari Pak Tri.
ya kan? Kok aku ya sering diserang ya. Aku wis merasa bahagia loh di sini bagi ngasih informasi yang kalian perdebatkan gitu. Oh, gitu ya. Tapi menurutmu dengan track record ini tetap Pak Ganjar layak memimpin negeri ini? Loh, baik dari secara ekonomi? Ya jelas enggak. Maksudnya gini, artinya gini. Oh jadi nggak layak? Ya Allah. Wah. Maksudnya gini, kalau memang ya secara penilaian dari BPS jelas-jelas Jateng aja termiskin kedua, betul? Ya. Aku validasi lagi ya. Ini betul. data dari kamu ya. Yang pertama siapa, Pak? Hah? Termiskin siapa? Paling permiskin. Di tempat podcast ini dibuat. Jadi kita kan podcast rakyat jelata ya. Kita yang paling miskin memang. Nah, termiskin kedua, Pak. Bayangin aja, berarti selama 2 periode loh Ganjar. 2 periode loh. Dia nggak bisa meningkatkan itu loh. Dia nggak mau lu alasan mengenai ini banyak yang nggak tercatat, informal. Ini apa namanya? Mereka masih bisa makan, masih bisa minum. Buktinya dibandingkan dengan 37 provinsi. Ya kan? Di nomor 2 terendah loh. Oke. Lah, itu aja. Masalahnya masih punya sanggahan? Masih punya. Mas, silakan. Maksudnya gini. Dia sebagai kepala daerah, kalau mau dikomparasikan dengan daerah lain yang lebih nilai ekonominya itu lebih tinggi, basket ekonominya lebih tinggi. Kita harus basket sih? Ya PDB. Nggak bisa futsal. Polo air aja, Pak. Polo air aja, Pak. Penontonnya kalau panik. mau mengkaji masalah itu berarti kan angle kamu harusnya dilihat lagi sebagai presiden dong, sebagai yang mengelola negara ini dong. Kok bisa ke presiden? Kenapa? Bisa aja kan kebijakan dari pemerintah memang memfungsikan per daerah-daerah ini berbeda-beda. Loh, tapi ada otonomi daerah loh. Iya. Makanya ada penghasilan asli daerah loh. Oke, otonomi Jangan lupa. daerah itu kan berdasarkan dari kebijakan dari pusat. Betul. Arahannya kebijakan dari pemerintah ini mau kemana? Otonomi daerah itu untuk menjalankan ini sesuai apa yang bisa aku lakukan dengan koridor itu kan konteksnya. Bentar. Kalau bicara tentang kebijakan pusat, semua daerah dapat kebijakan yang sama. Iya. Kenapa ada daerah yang bisa meningkatkan? Ada daerah yang tidak. Enggak. Sekarang kita lihat datanya dulu dong. Year to year. Year to year. Ya. Year to year. Ya. Itu masing-masing daerah pertumbuhannya berapa? Apakah Jawa Tengah dari nilai pertumbuhan itu memang paling rendah? Ya. Dari nilai pertumbuhannya ya. Bukan kalkulasinya sekarang itu jumlahnya paling rendah atau enggak, tapi nilai pertumbuhannya. So kalau nilai pertumbuhannya itu memang sama, itu baru kita diskusikan. Loh, kepala daerah juga yang lain juga sama kok. Masalahnya gini, Bro. Jawa Tengah ini adalah lokasi strategis loh. Jangan lupa. Dia ada di tengah-tengah, selalu dilewatin dari Jakarta dan Surabaya. Dua kota besar, 2 kota terbesar di Indonesia itu ada di tengah-tengahnya itu adalah Jawa Tengah. Iya. Maka dari sisi Jawa Tengah itu punya pot yang untuk bisa mengerahkan ekspor. Jawa Barat nggak punya. Internasional. Oke ya. Kita ngomongin dia sebagai tengah. Sebagai tengah itu kan kita artikan aja tengah itu berarti apa? Daerah perantara. Cuman dilewati loh. Kita tahu sendiri kalau kita ngomongin industri perdagangan, industri kita punya anchor di timur dan barat di Surabaya dan Jakarta. Jawa Barat sudah terwakilkan dari industri di Jakarta. Betul. Yang menyebar di kota-kota sekitarnya. Betul. Surabaya punya dengan kota-kota sekitarnya. Betul. Nah, Jawa Tengah secara volume pelabuhan yang ada di Semarang di Jawa Tengah itu kapasitasnya tidak sebesar Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Lah kenapa itu nggak dijadikan proyek strategisnya dari Pemda? Oke, kalau ngomongin proyek strategis, kita ngomongin contoh sebagai contoh. Kalau tadi kamu alasannya cuma dilewatin. Singapura tuh jadi besar karena dia dilewatin jalur perdagangan loh. Kamu pernah terdengar terusan Panama? Oke, gini. Itu karena dilewatin loh, dia makmur. Kita ngomong Singapura, dia dilewatin karena harus lewat situ. Berhenti di situ, ada portnya di situ. Lah kalau di Indonesia, di Jawa, kamu berhenti di mana? Apakah di Semarang? Banyak loh. Tanjung Surabaya. Tanjung Mas. Semarang. Itu pelabuhan port juga itu, Bro. Iya. Kalau ekspor bisa dari situ tuh. Bisa. Apakah volumenya sebesar dari Tanjung Priok dan Tanjung Kalau Perak? volume itu bagaimana kepala daerah menghadirkan investasi dan perdagangan yang bisa keluar dari Jawa Tengah? Kita ngomongin investasi, berarti kan itu tergantung sama lanskap daerahnya itu. Landscape. Iya. Ya. Bahasa Indonesianya apa? Lanskap, ya betul. Lanskap daerah tersebut. Oke. Jawa Tengah tahu sendiri, mostly adalah yang paling maju adalah yang paling dominan adalah pertaniannya.
Oke, yang satu sudah mulai lihat laptop, cari data. Iya. Kita sudahi saja. Bagaimana pemirsa? Antara pro dan kontra, siapa yang menang hari ini? Ibu siapa yang menang? Ibu siapa yang menang, Ibu? Malah diam. Audiens ragu. Dibayar. Kalah penonton dahsyat. Kalah Oke, penonton dahsyat. saya ngambil kebijakan ini berimbang. Dua-duanya punya alasan yang bagus. Oke. Ya, valid. Oke. Tapi menurut saya sih prestasi beliau di Jawa Tengah ini nggak cukup mumpuni untuk Nanti kamu anti Ganjar ya? Anti Ganjar. Saya kan tadi udah disampaikan, saya fans beratnya. Oke, lanjut yang kedua. Oke, lanjut yang kedua. Dikit-dikit aja. Yang kedua ini tentang beliau pernah. Shoot dulu toh. Oh iya ya, enak ya lebih gitu ya, biar mana yang pro kontra. Iya, Yuk, iya. Bing Shot. Oke. Wah, dia menang. Karena kontra nih, Dia akhirnya. pro. Asik. Aku tadi pro, Cah. Gugung ya hari ini ya. Oke. Oke. Janji 2 kali periode beliau selalu menjanjikan bahwa akan penanggulangan banjir Oke. di Jawa Tengah akan ditanggulangi. Oke. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini masih ada lebih dari 6 kabupaten yang selalu secara turun-temurun kena banjir. Oke. Mulai dari Grobogan, Kudus, Pati, Jalan Pati menuju Kudus, ya sektor Panturanya yang belum selesai-selesai. Terakhir juga Semarang juga kebanjiran. Oke. Kalau ngelola banjir di Jawa Tengah aja belum mampu, layak nggak sih jadi kepala daerah? Iya. Kita mulai dari yang Oke. Kalau ngomongin banjir dan tidak performanya dari Ganjar, kita minta datanya dong. Kenapa berani ngomong kayak gitu? Sebelum dipimpin sama Ganjar, infografisnya bagaimana? Setelah dipimpin Ganjar, Oke. infografisnya gimana? Nah, karena memang sebelumnya tidak tertanggulangi, maka dia berjanji ketika nanti jadi gubernur akan dia tanggulangi. Iya. Tapi kan nggak ada tanggulnya, nginya doang. Jadi gimana? Makanya aku tanya. Ngapain dia janji kalau indikatornya cuma sekedar sebelumnya? Loh, iya dong. Sekarang gini, Pak. Menyelesaikan sebuah masalah itu bukan kayak bikin candi satu malam. Itu butuh proses. 10 tahun nggak cukup Loh. untuk mengatasi ini. Jawa Tengah itu areanya sangat luas, Pak. Emang menurut Bapak cuman kayak jalan Jambon? Ya kalau memang Gini, kira-kira tapi gini, kita ngomongin banjir Jawa Tengah, dia nggak sekompleks Jakarta loh. Secara Oke. tata kelola, tata kota, kalau Jakarta kan kita ngomongin udah terlanjur dengan struktur kota yang seperti itu. Jawa Betul. Tengah masih lebih fleksibel. Kenapa? Dan Jawa Tengah itu relatif bukan kita sedikit kesampingkan masalah Pantura deh. Pantura nggak aku masuk hitungan. Oke. Padahal Pantura ya tiap tahunnya, tiap bulannya banjir. bahkan Oke. yang jauh dari pantai Iya, itu Solo itu banjir. kebanjiran. Kok jadi 2 lawan 1 ini? Jadi 2 lawan 1 ya? Loh, saya kan maparin data, bro. Jadi 2 lawan 1 ya? Susah kan Pak, susah sabu. Jadi 2 lawan 1. Oke, aku juga mau minta bantuan dong. Yan, sini Yan. Yan, sini Yan. Sini. Improve-nya ya. Sini Bisa ya improve ya. Curang sekali dia ya. Sini dulu. Sebagai pimpinan redaksi bebas ya. Sini dulu. Aku panggil warga Semarangnya. Lalu Semarang ya. Warga Semarang. Gimana performa banjirnya zaman dulu dan sekarang? Jujur, kemarin kamu bilangnya kayak gimana sama aku? Agak ekstrim Mas Ngerti. Lebih Ayo, ekstrim. banjir terus. Lebih ekstrim, bro. Banjir terus. Ini ngomongin ra ngono, Cok. Ini ngomongin ra ngono. Jare ngomongin nang isa ki ora banjir jancok dihapusi to. Janji-janjinya di bawah arus air nih, bro. Di bawah arus banjir. Nih, masih ada perlawanan kira-kira? Oke. Nggak usah ditanya ke publik, yang jelas yang menang ya. Wih, bahagia kau. Aku dipateni kanca dhewe. Kesimpulannya itu pendulangan poin itu tergantung dari shoot. Itu ya. Yang kontra pasti dapat poin. Oke, jangan kemana-mana. Ini masih ada bahasan ketiga. Oke. Ini menyangkut dengan diberikannya penganugerahan sebagai gubernur dengan paling peduli lingkungan. Enggak shoot dulu lah. Hah? Enggak shoot dulu. Enggak, Tunggu dulu. Sekarang gini. Kita kontra dia, Bro. Kenapa begitu mainnya?
Udah jelas kan aku udah kasih jadwal nih, 3 nih pembahasan terakhir. Ayo Pinsat. Pinsat, ayo. Oke, aku kontra. Lagi. Dah, sebelum ku baca, menyerah aja atau enggak? Baru kali ini ya, Pinsat itu berharap kalah. Oke, ini miris ya, bro. Jadi ada proyek strategis nasional yang kebetulan tuan rumahnya adalah Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Purworejo, di mana akan dibangun bendungan. Fungsi bendungan ini jelas untuk memberikan sumber pengairan yang cukup. Nah, yang jadi titik krusialnya adalah materi untuk membangun bendungan ini diambil 10 km, jadi masih dalam radius yang berdekatan, di mana yang sebelumnya tempat itu adalah perkampungan yang asri, hanya banyak hasil sayur, buah, dan sudah dijaga turun-temurun. Cuma alasan di situ ditemukan batu untuk menjadi bahan baku bangunan ini, yang sementara masih bisa sih diambil dari daerah lain, dari Merapi, dari mana, atau masih bisa dibuat bahkan untuk menjadi strukturnya. Tetapi Pak Ganjar tetap menyetujui bahwa itu tetap diambil dari situ aja. Sehingga efeknya, walaupun ada yang pro dan ada yang kontra, yang mau tanahnya dibebaskan untuk menjadi lahan tambang, ada yang tidak, ini memecah kekeluargaan di daerah itu. Ada yang karena pengen duitnya, dapat ganti rugi. Tapi kalaupun ada karena terpecah-pecah, akibatnya yang tidak setuju pun lahannya jadi harus mobilitas pengambilan tambang batu ini. Belum lagi dilihat bahwa bagaimana menambangnya itu dengan menggunakan alat berat. Baik ada juga yang menyatakan bahwa akan menggunakan dinamit, bom untuk membongkar gundukan batu-batu ini. Nah, gimana kalau kepala daerah tidak memberikan perlindungan hak manusia yang tinggal sudah turun-temurun di sana, untuk lahannya tetap asri, kampungnya tetap hijau, tetap berproduktif dan lain-lain, tapi memilih untuk menambang lahan tersebut. Opini saya. Nah, ini tak intro dengan opini saya, ini takut. Main aman dia. Main aman, opini. Sip. Kembali lagi, kenapa kok Ganjar memilihnya adalah diambil batunya dari daerah tersebut adalah mungkin ya pertimbangannya adalah untuk meningkatkan. Sorry, saya ralat sebelum ke sana. Yang memutuskan ambil batunya itu adalah para yang mengidekan. Atau yang merencanakan ini. Dia sebagai otonomi kepala. Tapi kepala daerah kan dia bisa menolak. Mbok ojo dikeruk neng kono. Betul. Kasihan warga dan lain-lain. Nah, kenapa kok Ganjar selaku kepala daerahnya itu istilahnya atau memperbolehkan untuk mengambil materialnya dari daerahnya itu? Mungkin dia melihat adalah adanya proyek strategis nasional ini kan government spending ini bisa untuk membantu peningkatan ekonomi dari masyarakat Jawa Tengah. Hasilnya membantu? Nah, the problem adalah kita kan sebagai pemangku kebijakan adalah tidak bisa untuk menyenangkan segala macam pihak. Betul. Nah, mungkin yang menjadi pertimbangan Ganjar pada saat itu adalah adanya proyek strategis nasional ini adalah momentum dari dia untuk bisa membantu meningkatkan ekonomi dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, yang mirisnya kenapa harus sampai aku ikut debat nggak sih sebenarnya? Tunggu dulu. Sampai ada terjadi pengamanan, istilahnya mengamankan warga yang tidak setuju dan lain-lain. Iya, ada penangkapan loh. Nggak adakah jalur komunikasi? Kita lihat beliau jago sangat berdialektika, berkomunikasi dan lain-lain. 60 warga loh ditangkap. 60 warga ditangkap. Ya udah ditangkap aja. Maksudnya begini, Jawa Tengah tuh luas loh. Ya, banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan atau banyak sumber daya alam yang bisa diambil tanpa merusak yang itu menjadi satu, mata pencaharian warga, 2, tempat bermukimnya warga, ya, 3, keasrian dari tempat tersebut. Kenapa nggak memilih tempat lain gitu? Itu proyeknya juga proyek nasional, apalagi proyek strategi nasional, bukan anggaran 1-2 miliar loh. Enggak, saya ketawa bukan karena datanya ya, karena ekspresi kaum yang mencoba mencari pembelaan. sudah ingin rasanya mengakhiri hidup. Kok era pantas dibela gitu ya. Tapi yang menarik sih menurut saya gini,
dia berani menantang semua capres untuk membawa masalah ini di debat presiden. Dianggap bahwa dia cukup capable untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi hari ini tragedinya sudah terjadi, di mana ada sebagian lahan yang sudah rusak karena dikeruk, sebagian lagi rusak karena harus dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar. Iya, jadi yang diselesaikan apa? Kalau terlanjur rusak, aja nggak selesai. Yang diselesaikan adalah future-nya. Ya. Kita jangan lihat cuman masalah saat ini doang. Pasti sebuah policy itu akan menimbulkan resiko jangka pendeknya. Nggak ada alternatif lain, Bapak. Untuk ngambil batu di Merapi ada sih jalur alternatif, ada. Maksudnya kan ada tempat lain gitu loh. Ya perusahaan membuat satu perubahan itu bagus. Ya. Tapi merusak sesuatu yang sudah bagus demi bicara masa depan, kayaknya nggak manusiawi. Atau jangan ada hak-hak orang. Atau jangan-jangan memang bukan masalah untuk dipakai untuk waduknya sebetulnya, tapi karena mau mengeksploitasi andesitnya. Atau karena ada bisnis di sana, ganti rugi. Ya. Inilah kurang lebih, kita tidak mengajak menggiring orang untuk enggak, tapi deh, ayo netral dulu. Ini lepas dari kompetisi ini ya. Permasalahan Wadas itu sebenarnya kayak gimana sih? Betul. Enggak. Pak Tri yang tahu. Iya, intrik maksudnya bukan. Oh iya, Wadas ini adalah proyek strategi nasional, kita tahu mau dijadiin bendungan, nanti akan produksi irigasi. Oke. Cuman kan masalahnya ada polemik apa aja sih sebenarnya selain dari hak-hak dari orang warlock lah, warga lokalnya itu yang diambil. Ya, jadi gini, ini sebenarnya adalah sebuah proyek itu ada studi kelayakan dan lain-lainnya. Yang jadi menurut saya awal polemiknya itu adalah adanya advising atau pengarahan bahwa di sebuah daerah itu punya timbunan batu ades. Dan itu bisa dijadikan bahan untuk membangun ini bendungan. Ya. Sementara opsi-opsi pilihan menjadi bahan baku untuk bendungan itu nggak cuma batu Wadas kan, banyak, termasuk misalnya kita contoh di Laut Selatan untuk memecah ombak bukan pakai andesit, tetapi dia bangun sebuah beton raksasa dibentuk sedemikian rupa untuk memecah ombak misalnya. Artinya kan kita punya kemampuan untuk berpikir tentang alternatif pilihan tanpa harus mengeruk lagi-lagi hasil bumi. Andesit di bumi itu yang dikeruk sehingga merusak lahan yang sudah asri, yang sudah turun-temurun dihidupi di sana, sehingga ada hak-hak masyarakat yang hilang di sana. Jadi maksudnya itu salah satu intrik polemik di balik proyek bendungan Wadas ini adalah ada indikasi ya, ada dugaan bahwa ini ada kapitalisasi masalah pertambangan batu andesit tadi. Betul. Oleh pihak-pihak swasta gitu ya. Betul. Nah, lagi-lagi bahwa untuk menyelesaikan masalah di negeri ini adalah cuma tentang ganti untung. Iya, ganti untung. Ya gitu. Dianggap bahwa mereka akan rela kok kalau dibayar dengan sekian gitu ya. Tapi nilai-nilai yang rusak, lingkungan yang rusak akibat pertambangan ini tidak dipertimbangkan. Sementara daerah itu produktif sekali untuk menghasilkan durian yang enak. Masalahnya begini Pak, memang batu andesit ini itu memang sudah terbukti dia itu daya tahannya kuat. Karena dia memang dipakai untuk konstruksi jalan raya, landasan pesawat terbang, begitu-begitu. Untuk pelabuhan itu memang digunakan untuk itu. Makasih Pak. Kenapa kamu tadi pro-nya nggak dari Pak? Kan tadi kontra ceritanya gitu ya. Nah, tapi gini, apapun itulah ya, dengan pertimbangan kalau di pihak pemerintah kan selalu bahwa ini loh risetnya sudah dilakukan. Analisa dampak lingkungan NDN adalah menutup 28 sumber air yang ada di sana untuk menghijaui lingkungan tersebut. Itu ketutup. Dampak lingkungannya itu. Iya, ada salah satu dampak lingkungannya. Walaupun pemerintah menawarkan alternatif lain, sumber airnya tetap dikasih. Tapi kan ya merubah orang yang sudah dari turun-temurun. Anak pinak yang belum lagi ada anaknya yang dapat warisan, dia setuju dapat ganti rugi karena dilihat nilai uangnya tok. Akhirnya pecah hubungan antara orang tua dan anak terjadi di situ. Tapi menurutku adalah yang terbesar tugas kepala daerah yang menjadi jembatan, menjadi mediator dalam hal ini adalah
ketidakmampuan dia untuk membangun komunikasi yang efektif. Gitu ya. Tapi kalau narasi yang dibentuk kan begini, bagaimana ini sudah udah lama nggak selesai, Ganjar turun tangan selesai. Tapi karena memang selesai Pak, dari ini ya menurut datanya ya, dari 59 pemilik lahan, 56-nya itu udah sepakat. Gitu loh. Nah, tapi kan kesepakatan itu patut dicurigai nggak sebelumnya dengan adanya penangkapan dan lain-lain. Jangan-jangan karena diintimidasi. Nah, tapi gini loh Pak, ini seiring aku ngikutinya sekarang ini ya, banyak proyek strategis nasional itu tuh yang akhirnya muncul polemik seperti itu. Sama halnya kayak proyek strategis nasional tentang panas bumi. Itu ada di Dieng, terus ada di daerah mana itu. Banyak proyek strategis nasional itu yang sering menimbulkan intrik. Itu kayak di panas bumi itu juga kayak gitu di daerah mana Nusa Tenggara, Flores kalau nggak salah ya. Itu juga warga lokalnya juga kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya kenapa kok di akhir-akhir ini banyak pemerintah itu gencar-gencar banget sih bikin sebuah proyek itu yang dilabeli dengan proyek strategis nasional itu. Ya. Kan kasihan kepala daerah nggak sih? Ya. Jadi kayak kena nggak sih? Iya. Kalau misalkan ada rusuh, ada masalah, yang kena kepala daerah. Padahal gitu. Itu proyeknya proyek nasional. Nah gitu loh maksudnya. Bapak sebagai penasihat nasional nggak boleh kayak gitu dong Pak. Itu namanya kan menjatuhkan kepala daerah. Ya. Bapak Ibu yang terhormat, kepala daerah itu dipilih oleh rakyat sebagai orang yang menjadi abdi bagi rakyatnya. Dia punya hak kok. Walaupun proyek nasional, karena warga saya tidak sepakat, saya tidak mengizinkan. Nah ya itu, iya. Punya dong. Bendungan di tempat lain kok nggak pakai batu yang sama? Ya, betul. Masih bisa ada alternatif bahan yang bisa dipakai. Fungsi kepala daerah itu kan menjadi imamnya para warganya. Warlocknya. Ya. Kalau warga lokalnya nggak setuju, dia lihat nalarnya, logikanya baik untuk lingkungannya bagus, kenapa nggak dia yang tolak? Betul. Karena yang milih dia bukan presiden. Yang milih dia adalah umat daerahnya. Ada poin, ya. Kalau memang dia berani ambil sikap, ambil keputusan, tidak mungkin untuk tidak menolak. Berarti anti Ganjar ya? Anti Ganjar. Aku kan fans berat, bro. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tidak ada menggiring opini apapun. Buat teman-teman bebas untuk memilih. Siapapun yang mau dipilih silahkan, tapi kita hanya menyajikan track record data-data yang bisa kita manfaatkan. Terima kasih, bye. Oke teman-teman semuanya, jadi intinya raport merahnya Ganjar ini benang merahnya ada di performa kepemimpinan. Performa. Jadi dari tadi masalah tingkat kemiskinan, dari tadi masalah banjir, berarti kan masalah performa dari kepala daerahnya, ya sampai dengan di Wadas itu sendiri. Belum lagi yang masalah semen dan lain-lain ya. Nah itu kita itu banyak. Maka raport merahnya itu. Oke, so sebagai closing penutup teman-teman semuanya, kita udah bahas ketiga capres ya, raport merahnya apa aja. Saya samarikan lagi. Yang pertama Anies, kemarin kita ngomongin masalah janji-janji ya. Lalu masalah Prabowo itu masalah etik ya. Tadi kemarin kita ngomong. Terus sama apa lagi tadi Bu? Ya etika dia sebagai etika ya. Dia nyerang etika, tapi dia itu sebenarnya tidak beretika. Punya cedera etika. Aku nggak ngomong nggak beretika loh ya. Loh, nggak apa-apa. Kan subjektif ya etika ya. Opini. Oke. Lalu masalah Ganjar tadi kita ngomongin bagaimana performa dia sebagai gubernur selama 10 tahun ini, banyak yang perlu dimasukkan raport merahnya. Oke teman-teman semuanya, itu semua belum kamu summarize Pak. Oh, udah tadi etika. Ya. Oke. Oke, teman-teman semuanya, itu dari 3 capres kita ya. Harapannya seperti statement kita selama ini ya, bahwasanya kritik itu adalah vitamin demokrasi. Oke. Kalau yang mau dapat merchandise-nya boleh dipesan di Keranjang Orange. Mau dapat suara-suara dari kita ya kan, quotes-quotes dari kita, semoga bisa menjadi ya bahan kita untuk berpartisipasi ya
dalam bernegara. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di episode The Trap selanjutnya. Bye-bye.